saya bisa menjelaskan Tritunggal ini. Kesulitan filosofi. Jadi yang pertama itu pakai analogi. Tadi sempat saya tanya, bolehkah kita pakai analogi untuk menjelaskan Tritunggal? Nah, kesulitan di filosofi ini untuk menjelaskan Tritunggal ini yang sering orang tanyakan, mana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, mungkin kalian ada contoh mungkin atau bagaimana supaya memudahkan saya untuk menjelaskan tentang ini. Ya, analogi matematika ini mana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin agak sedikit keluar dari pembahasan mengenai Tritunggal. Yang kedua, tolong mungkin bisa jelaskan arti secara etimologi. Mohon maaf ini mungkin keluar tentang baptisan. Tadi malam sempat singgung Ko Edwin, sempat tanya tentang ini dan jelaskan. Hanya saya belum dapat penjelasan secara etimologi, arti secara etimologi. Baptisan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, maksud saya dalam bingkai oikumene, mungkin seperti itu. Dari kacamata mungkin Timur Tengah. Terima kasih. Oke. Yang pertama tadi adalah tentang analogi, ya, 1 tambah 1 tambah 1. Kalau orang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan apakah 1 atau berapa? Masa Tuhan kok jumlah? Kalau mereka ingin menyangkal kealahan, itu menggunakan operasi matematika, bawalah perkalian kan begitu. 1 kali 1 kali 1 kali 1 berapa? Tuhan kok tambah-tambah. Sebanding kok dia bawa operasi penjumlahan, kita bawa operasi perkalian. Biar dia mengerti apa makna hidup, ya. 1 bagi 1, 1 bagi 1 bagi 1 berapa? 1 bagi 1, 1 bagi 1 lagi berapa? Jadi Allah itu berapa? Ya, jadi tidak nyambung kalau Tuhan itu ditambah-tambah. Tuhan kok jumlah. Jadi memang kan kita sudah sepakat bahwa Trinitas itu bukan bertanya tentang berapa, tapi bertanya tentang bagaimana. Bagaimana Allah yang satu? Oh, Allah yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Firman itu disebut anak, rohnya itu disebut Roh Kudus, dan anak itulah Yesus. Jadi ada jumlah-jumlah. Apanya yang dijumlah? Tubuh tanpa roh, tanpa firman. Kacau balau. Tubuh ini tidak dijumlah. Dia digabung di dalam satu pribadi yang bernama manusia. Saya. Coba kamu jajarkan, ada hantu di situ. Lalu ada mayat. Lalu kamu tambah-tambah, bisa nggak itu jadi manusia utuh seperti kita yang hidup? Tidak bisa. Karena itu bukan tentang operasi matematika. Itu tentang misteri bagaimananya Allah itu. Jadi bagaimana cara menjawab itu? Simpel aja, Tuhan kok tambah. Ada banyak batu-batu bisa ditambah. Allah jangan ditambah. Ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai etimologi baptis. Baptis itu berasal dari kata Yunani bapto atau baptizo yang artinya mencelupkan, menenggelamkan. Jadi cucilah tanganmu, baptolah tangannya. Artinya masukkan tanganmu ke dalam air. Baptis, ya. Nah, kalau bahasa Yunani
percik itu apa? Rantizo. Tapi meskipun arti kata baptis atau bapto itu adalah mencelupkan, para rasul itu sepakat di dalam kitabnya mereka yang disebut dengan kitab Didahe nomor 7 yang mengatakan bahwa baptisan itu bisa dilakukan dalam 3 hal, yaitu diselamkan, dituang, dan dipercik, tetapi hanya di dalam satu nama, yaitu nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi masalah baptisan Anda nggak perlu repot-repot, nggak perlu debat-debat masalah baptisan. Orang yang mati sama Kristus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Tapi kalau bisa diselam, lebih baik diselam. Kalau air krisis atau air tidak ada, atau sungai lagi kering, atau kamar mandi tidak ada begitu, silahkan dituang. Atau tidak ada air, hanya ada air minum, itu pun 1 gelas untuk 1 minggu, percik setetes saja. Jadi tergantung kondisi. Kalau sekarang banyak air, ya selam lah. Gitu. Tapi kalau memang Anda sudah, mungkin Anda datang dari gereja yang percik ya di sini, dan Anda sudah menerima baptisan itu dengan penuh di dalam iman, maka tidak perlu baptis lagi. Imanmu itulah yang akan membenarkan kamu. Tapi setidaknya kita sudah punya pengertian yang benar mengenai baptisan. Karena para rasul pun itu menerima 3 metode baptisan, tapi hanya menerima 1 materi baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Begitu ya. Terima kasih. Ya, sama. Ada lagi yang mau tanya? Saya. Ya. Terima kasih. Nama saya Edwin. Saya tadi sempat baca sebentar di Roma sama Galatia gara-gara Dama. Jadi ada yang saya dapatkan di sini ternyata. Di ayat yang ke-6 itu Galatia 4. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Nah, berarti kan roh Allah itu setahu saya ada 2. Karena yang disuruh ini roh Allah. Roh anaknya. Artinya roh Tuhan Yesus. Iya, Allah yang sudah jelas di sini kan. Dia kalau memang jadi ada 2 fungsi dia. Dia seperti mungkin bisa manual, bisa metik gitu. Ya. Jadi yang menyuruh roh anaknya itu berarti dia sudah jelas sekali. Dia sudah pilih bahwa roh anaknya yang ke dalam hati kita, sehingga hati kita harus menyebut Tuhan Yesus itu menyebut ya Aba, ya Bapa. Jadi simpelnya memang yang paling penting itu bukan Allah Bapa. Allah Bapa, karena yang mati kan Tuhan Yesus. Jadi Allah Bapa itu mungkin di belakang layar. Karena yang jadi hakim juga kan Tuhan Yesus. Terus kita ngapain ributkan rohnya Allah? Karena yang jadi hakim, kan hakim di dunia aja kita udah takut ya, apalagi hakim yang di surga, pemegang kunci surga dan langit. Nah, bayangkan kita mau masuk pintu, Tuhan Yesus dikasih kunci surga, kan kita nyarinya Tuhan Yesus baru bisa masuk pintu surga. Berarti kalau ditanya lagi, di dalam semua manusia ini ada rohnya siapa? Coba jawab, rohnya siapa? Rohnya Kristus, rohnya Kristus, rohnya Tuhan. Karena hanya rohnya Tuhan yang bisa memerdekakan. Nah, jadi saya cuma bantu menjawab Dama. Kalau ke Elianya saya cuma memberi pertanyaan sederhana. Kalau misalkan rohnya cuma 1, itu kan fungsinya kurang, Elia. Jadi memang rohnya harus banyak.
Dia multifunction. Jadi mungkin setelah setelah di surga itu mungkin kita nggak tahu kita dijadikan, kan sudah ketemu Bapa nih, ketemu Tuhan Yesus kan ayatnya jelas sekali kan, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau ketemu Tuhan Yesus. Berarti kalau saya lihat level itu Tuhan Yesus level 1 dulu, kita lewati level 1. Setelah ketemu Tuhan Yesus baru bisa ketemu Allah Bapa. Nah, Allah Bapa ini kan kalau bilang rohnya ya memang sudah ada di kita. Dari dulu kan ada Hawa kan belum ada Tuhan Yesus, rohnya kan roh Allah. Makanya Tuhan Yesus kembali lagi di Galatia 4 dan 6. Di Roma 8 ayat 7 dia ngomong, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Nah, rohnya siapa itu? Kan roh Allah Bapa. Dia bilang, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jadi seperti Kain bunuh Habel itu kan dalam daging, Habelnya dalam roh kayak gitu. Itu rohnya Allah Bapa. Tuhan Yesus lahir. Tetapi dilanjutkan di Perjanjian Baru Roma ya. Tetapi jika kamu tidak memiliki Roh Kristus, nah ini spesial. Jadi Tuhan Allah itu sudah menggarisbawahi. Kalau kita tidak memiliki Roh Kristus, apa namanya? Kita bukan milik Kristus. Waduh, cilaka. Bukan milik Kristus nggak bisa masuk surga. Tujuannya orang Kristen kan harus masuk surga. Jadi kalau menurut saya ini hasil spontanitas ya, gara-gara dhamma saya membaca 2 ayat ini, saya pastikan ada 2 roh dalam tubuh kita. 2. Pertama roh Allah. Tetapi roh Allah, Tuhan sendiri bilang kalau kita tidak memiliki Roh Kristus, nah ini dia spesial. Jadi itu seperti episode bersambung, kayak kita nonton film itu belum selesai. Tuhan bilang kita hidup harus dengan roh. Kita sepakat roh itu kan ada dijelaskan, roh itu penurut dan segala macam yang baik itu dari roh. Jadi mau roh milik Kristus, mau roh milik Tuhan, itu pasti memang sumbernya sama, source-nya sama, kebaikan. Tetapi Tuhan Yesus menggarisbawahi, kalau tidak ada Roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Itu dia. Jadi yang paling penting mungkin saat ini ya, yang paling penting itu kita fokus on Jesus, bukan ke Allah Bapa, terlalu jauh. Itu level kedua. Cuma Tuhan bilang harus ketemu Tuhan Yesus dulu baru bisa ketemu Allah Bapa. Jadi mau Tritunggal, Empat Tunggal itu menurut saya tidak terlalu penting. Tetapi yang paling penting menurut saya yang paling penting kita fokus on Jesus Christ. Karena Yesus sudah pegang kunci. Bayangkan mau masuk pintu gereja terus saya kunci dari sini, kamu tidak bisa masuk. Jadi pertanyaan saya itu, kalau menurut saya rohnya itu ada 2, tapi yang kita harus fokuskan di Roh Kristus, karena Tuhan Yesus bilang sendiri, saya memberitakan Roh Kristus, kayak gitu maksud saya. Apakah benar? Maksudnya saya pertanyaan saya Tentu saja tidak benar. pertanyaan saya seperti apa? Apakah saya benar gitu loh? Apakah saya benar? Gitu. Itu benar saya. Apakah saya benar? Tentu saja tidak benar. Saya kan Jangan harap saya dulu. Dengan nada-nada merayu. Saya kata dulu, tidak. Kenapa disebut roh anak? Kan dikatakan oleh roh, dia telah mengutus roh anaknya agar kamu bisa berseru ya Aba ya Bapa. Itu merujuk kepada keanakannya Kristus yang berseru kepada dia sang Bapa. Jadi Kristus itu punya spirit bahwa dia adalah anak dari Bapa, maka kita pun dikaruniakan roh yang sama agar kita bisa menyebutnya sebagai Bapa. Jadi tidak alim kecil lebih rendah ini pemula ini bro. Tidak begitu. Karena roh Allah itu satu. Dia disebut roh anak itu merujuk kepada Yesus sebagai sang anak.
Dia disebut Roh Kristus itu merujuk kepada Yesus sebagai juru selamat. Hidupnya Bapa dan hidupnya Anak itu satu. Makanya ketika dia mati bukan dalam keilahiannya, tapi dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2. Jadi tidak ada istilah, mungkin terlihat benar, tapi itu sama sekali tidak benar. Karena itu akan, iman kita itu integral. Ini begini karena ini begini badan. Kalau didiferensiasikan, diturunkan harus begini-begini. Karena ada sebab, ada akibatnya. Gitu. Ya, jadi kalau dikatakan mungkin kita berfokus kepada Yesus mau Tritunggal, empat tunggal, tidak ada empat tunggal. Ya, jangan buat ajaran baru. Dan kalau kita menolak Tritunggal itu, kita tidak mungkin mengenal Yesus. Oke, baiklah kamu percaya Yesus saja. Muslim percaya Yesus bukan? Yesus yang bagaimana? Saksi Yehova percaya Yesus, tapi Yesus yang adalah ciptaan. Mormon percaya Yesus, Yesus yang seperti apa? Sabelian percaya Yesus, Yesus yang bagaimana? Itu sesat. Rasul Paulus lebih parah, dia nggak bilang sesat. Galatia 1:8 dia ngomong apa? Sedikit lagi Pak. Saya kan berpikir secara histori. Kan Tuhan Yesus itu kan di perjanjian baru. Di abad berapa dia meninggal? Tuhan Yesus. Abad pertama. Nah, Adam dan Hawa di abad berapa? Kan kita penciptaan pada waktu yang berjalan-jalan di Taman Eden menemui Adam dan Hawa itu kan Yesus. Sebentar. Tapi firman itu belum menjadi ditegaskan. manusia. Ya, kalau di Roma baru dijelaskan, ya kan. Tapi pada waktu itu kan orang sudah punya roh Allah, karena kan itu dari Allah, betul kan? Rohnya siapa waktu itu? Kan rohnya Allah Bapa di dalam Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu dihembuskan roh. Roh mereka itu tidak sama dengan roh Allah, tapi mereka dikaruniakan. Ayub 33 ayat 4, dijadikan oleh roh. Nah, maksud saya itu, jadi pada waktu Adam dan Hawa punya roh Allah Bapa, kemudian pada waktu manusia setelah zamannya Yesus, Yohanes lah mungkin atau murid-murid Yesus itu kan memiliki rohnya Kristus, bukan rohnya Allah Bapa. Rohnya Allah Bapa dengan roh Kristus kan sama. Karena kalau dibaca di Roma, Kalau roh Allah dengan roh Kristus itu berbeda, berarti ada dua roh. Di Galatia ini kan dijelaskan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Berarti kan anaknya itu Tuhan Yesus, roh anaknya. Kata-kata roh anaknya ini rohnya siapa? Roh anak itu Roh kan, Kristus kan, Tuhan Yesus kan. anak itu kan gelar. Begini memahaminya. Jangan memahaminya anak itu sebagai sebuah pribadi yang berbeda dari pribadi yang lain di dalam anak. Anak itu kan gelarnya. Kalau tidak jelas itu kita baca di Roma 8 lebih jelas lagi. Tetapi kamu hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di situ Tuhan Allah sendiri yang bilang bahwa roh Kristus itu harus ada. Nah, roh Kristus harus ada kan berarti harus ada Tuhan Yesusnya dulu kan? Mati di kayu salib kan, mengganggu surga. Maksud saya itu. Jadi level 1 itu kita ketemu Tuhan Yesus dulu sebagai hakim. Lalu bagaimana dengan ketemu Bapa? Karena kita tidak mungkin ketemu Bapa. Lalu bagaimana dengan perjanjian lama? Ada ayatnya bisa di. Karena ini kan jelas. Tidak. Yang maksud saya begini. Ada roh Kristus yang menghantarkan kita kepada roh Bapa.
Lalu bagaimana dengan umat perjanjian lama yang belum mendapatkan berita tentang Kristus? Apakah mereka tidak dibenarkan di dalam perjanjian lama? Kan tidak penting lagi, karena kan Tuhan Yesus sudah bilang saya jadi hakim. Artinya kita semua kan mau orang lama, orang baru ketemu Tuhan Yesus. Betul. Sistemnya sudah diupdate kan. Tapi Abraham sudah bersatu di dalam Firdaus. Sedangkan Kristus belum dinyatakan. Bapak orang beriman lain levelnya. Nah, tidak boleh begitu. Tapi kalau Tuhan Yesus kan itu menjadi hakim. Artinya orang yang semua orang yang dihakimi itu kan kita fokus di situ kan. Tidak mungkin kita Tidak, menafsir Alkitab nggak bisa. kita COVID sudah selesai kita bicara tentang COVID kan nggak mungkin kita bicara setelah COVID apalagi kan gitu. Iya, nggak bisa. Karena Kristus itu sejati. Jadi ada kemungkinan menurut saya agama benar. Kalau menurut saya Ya, karena roh Kristus itu dan roh Allah itu mungkin satu sumber, tapi Allah Bapa bicara benar. sendiri. Kalau roh Kristus dan roh Allah satu sumber, berarti sumbernya siapa? Kan ini yang diberikan kan. Coba kita baca lagi sekali lagi. Roma 8. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, satu roh Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ada roh Allah, tidak memiliki roh Kristus, tidak bisa ketemu kapan? Apakah Kristus bukan Allah? Kalau begitu dibilang aja roh Allah atau roh Kristus. Tapi kan tidak begitu, dia memerintahkan. Artinya itu ada sesuatu yang beda di situ. Justru karena dia sama, makanya dibedakan. Makanya dalam Namanya beda kan, roh Allah dan roh Kristus. dengar dulu, dengar. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Apakah Yesus bukan Allah? Adakah yang berani mengatakan Yesus bukan Allah? Tapi kan tidak penting. Jangan katakan tidak penting. Itu penghinaan kepada Allah. Karena kita belum ketemu Yesus, gimana bisa ketemu Allah? Tidak bisa. Kristus itu sudah di dalam kekekalan. Jangan katakan tidak penting. 2 Timotius 3 ayat 16. Itu yang menjadi lawan. Kalau Anda mengatakan itu tidak penting. Tapi ada ayatnya juga yang mengcounter itu. Tuhan sudah bilang, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Yang Itu ada tidak. juga tidak peduli dengan kita semua. Lewat Kristus dulu kan. Jadi dikatakan tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Betul, karena Yesus. tidak peduli dan tidak boleh kita ketemu. Maksudnya kita tidak bisa ketemu kepada Bapa tanpa Kristus, itu artinya bahwa di luar Kristus kita tidak mungkin mengenal Bapa. Tidak penting juga, kan itu sedang tidak mungkin. Ya sudah, kalau sudah tidak penting saya tidak bisa jawab lagi. Kalau sudah Tidak bisa, akses ke sana tidak ada. Akses ke sana tidak ada, sudah di-cut. Kita lagi. Akses sana kan enggak. ya terserah lah, itu penafsiran bebas ya. Tapi saya tidak mau dan saya tidak akan membenarkan itu karena itu akan bertentangan dengan nafas Alkitab. Roh Allah itu hanya satu. Kalau rohnya itu dua, berarti sumber ada dua. Roh itu hanya satu. Makanya Rasul Petrus berkata, oleh roh yang sama ini ia pergi memberitakan kemenangannya kepada orang-orang yang memberontak di zaman Nuh. Kalau itu berbeda, kenapa dikatakan oleh roh yang sama? Ya, jadi memang belajar Alkitab itu tidak sesimpel itu. Kita harus belajar apa yang menyebabkan ini menjadi begini, itu menjadi begitu, agar kita tidak punya penafsiran liar, mispersepsi. Makanya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa firman itu mendidik kita dalam kebenaran, menyatakan kesalahan kita. Jadi dikatakan roh Allah, roh Kristus. Apakah Kristus bukan Allah? Jadi beda nggak roh Allah dengan roh Kristus? Penyebutannya berbeda. Sekarang saya tanya, Yesus disebut firman.
Yesus disebut anak. Apakah anak bukan firman? Apakah anak bukan Yesus? Firman bukan Yesus? Yesus disebut Tuhan. Yesus disebut Allah. Lalu Yesus Tuhan atau Allah? Tuhan dan Allah bukan? Jadi ketika disebut roh Allah, roh Kristus, dan Kristus adalah Allah, berarti ada berapa? Ketika Yesus disebut sebagai Tuhan, dia juga disebut sebagai Allah. Yesus itu Tuhan atau Allah? Atau Tuhan dan Allah? Jadi ketika roh Allah disebut roh anak, roh Kristus, roh yang lain-lain, dan roh-roh apalah itu, ada berapa roh? Hanya satu. Kalau itu menjadi banyak, Allah itu kan satu, tetapi satunya Allah itu kan bukan satu numerik, tapi satu yang ordinal. Jadi Tuhan itu tidak bisa kamu numerikan, sama seperti Anda menumerikan batu. Ini satu. Allah itu pun satu, tapi satunya gimana? Mengukur dia itu satu gimana? Makanya bahasa Ibrani Allah itu satu tidak menggunakan Yahid, tapi Ehad. Yang artinya dia satu, tapi satu di dalam kompleksitasnya Allah yang satu itu. Tak terjabarkan. Gitu. Jadi ya kalau Anda tetap memilih di dalam tafsir Anda ya silakan saja. Tapi ketika diperhadapkan dengan pertanyaan dari orang lain, Anda akan kesusahan sendiri. Kesusahan yang paling mendalam itu adalah berarti di dalam hayat Allah itu ada dua hayat. Berarti Bapa dan Anak tidak setara, maka Anda akan jatuh ke dalam pemahaman Erastus. Yesus lebih rendah dari Bapa. Begitu kira-kira. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.